Hamdan wa syukran lillah, nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Marhaban bikum jami'an, marhaban biwasiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suqaddimu lakum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah di hari-hari suasana Idul Fitri, pekan pertama bulan Syawal. Mudah-mudahan suasana fitri semakin menambahkan gairah iman dan takwa kita kepada Allah. Dan atas nama pribadi, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Baik ibadah saumnya yang kita tunaikan di siang hari, Qiyamul Ramadan berupa sholat tarawih di malam hari, tilawatul Quran, ibadatul iktikaf, infak sodako, zakat fitri, dan semua yang terkait dengan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan itu menjadi panen raya kita, sebagaimana Imam Ibnu Rajab menyampaikan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kata beliau, kalau bulan Rajab diibaratkan menanam, bulan Sya'ban diibaratkan menyiram, maka bulan Ramadan adalah bulan panen raya kita. Mudah-mudahan amal ibadah selama bulan tersebut benar-benar sukses dan kita sama-sama menuai hasil panen raya yang sukses pula. Ikhwani fiddin, azakumullah, memaknai fitrah dalam Islam. Memang para ulama bukan silang pendapat, tetapi memiliki multi tafsir. Harus dibedakan silang pendapat dengan multi tafsir. Kalau silang pendapat, dua belah pihak bisa jadi punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau multi tafsir, sebuah persoalan ditafsirkan dengan banyak tafsir. Nah, di antaranya dalam memaknai Idul Fitri. Apakah Idul Fitri dimaknai sebagai hari raya di mana kita kembali kepada fitrah, atau Idul Fitri itu hari raya di mana kaum muslimin sama-sama berbuka di 1 Syawal setelah menunaikan ibadah Ramadan. Nah, ini punya tafsir yang berbeda, maka saya katakan multi tafsir. Dikatakan kembali kepada fitrah itu juga tidak terlampau salah, karena kembali kepada fitrah merupakan harapan kita semua, sebagaimana kita dilahirkan pertama kali di rahim ibu kita masing-masing, kita lahir ke muka bumi dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir ke muka bumi dari alam rahim ibunya masing-masing
itu dalam keadaan fitrah. Ikhwani fiddin azakmullah. Akan tetapi ketika kita berada dalam suasana fitri dan kita menyebutnya Idul Fitri, bukan Idul Fitro. Jarang sekali kita menyebut Idul Fitro. Selamat Hari Raya Idul Fitri, bukan selamat Hari Raya Idul Fitro. Nah, para ulama, fuqaha, ahli fikih kebanyakan memang memaknai suasana kita berlebaran ini suasana fitri, suasana berbuka. Karena itu diawali dengan apa? Dengan pembagian zakatul badan, zakat setiap personal muslim yang sudah memiliki umur. Bahkan para ulama mengatakan termasuk bayi di dalam kandungan, kalau memang dia sudah punya umur, maka dia berhak dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, kita menyebutnya zakat fitrah. Zakatul badan. Tapi para ulama lebih condong fungsinya adalah fitri. Apa itu fitri? Jangan sampai 1 Syawal ada kaum muslimin yang dapurnya tidak ngebul. Semua harus makan. Semua harus senang. Tidak ada yang lapar di hari itu. Karena itu haram. Hukumnya kata para ulama, bila jatuh 1 Syawal, masih ada orang yang berpuasa. Terlepas dari perdebatan dari kapan dia memulai saumnya. Karena hakikatnya, idealnya kan kita sama-sama. Walaupun pada dasarnya ada saja perbedaan. Itu tidak masalah. Selama kita meyakini bahwa hari itu 1 Syawal. Nah, hukum asal tidak boleh 1 Syawal atau hari berlebaran ada orang yang saum. Maka dikatakan Idul Fitri adalah hari raya berbuka. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal sudah mengatakan farhatani lisoim. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang menunaikan ibadah saum. Farhatun inda iftorihi. Bahagia ketika dia berbuka, termasuk berlebaran. Dan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbihi. Bahagia ketika kelak nanti berjumpa dengan Tuhannya. Dan alhamdulillah, minggu ini, pekan ini masih dalam suasana Idul Fitri. Hari raya berbuka kaum muslimin yang satu sama lain dianjurkan untuk saling mengucapkan doa. Doa yang ditentukan oleh Rasulullah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Jangan diganti dengan kalimat yang lain. Boleh ditambah, boleh. Tapi diganti jangan. Boleh minal aizin wal faizin, boleh. Tapi jangan meninggalkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Karena itu dari Nabi. Sementara minal aizin wal faizin itu buatan kita di sini. Jadi bahasa Indonesia yang diarabkan, begitu ya. Bahasa Indonesia yang diarabkan dalam versi orang Indonesia. Orang Melayu, termasuk Malaysia, ya, termasuk Malaysia juga populer dengan istilah minal aizin wal faizin. Di Timur Tengah juga ada model-model minal aizin wal faizin. Contohnya apa? Kullu amin wa antum bi khairin. Nah, itu bukan dari Nabi, tapi itu dari tradisi orang Arab ketika mereka mengucapkan ucapan selamat. Sama seperti kita minal aizin wal faizin. Mau digabung semuanya boleh? Boleh. Kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan setiap tahun kita berada dalam kebaikan. Nah, itu kan doa. Minal aizin wal faizin, semoga kita termasuk orang yang kembali
dan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Nah, jangan lupa doa yang dari nabinya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Nah, kadang-kadang kita lupa ya, yang pokoknya ditinggal, yang tidak pokoknya justru kita tidak pernah lupa. Baik ikhwan fillah azakumullah, kembali kepada fitrah. Itu merupakan substansi dari keinginan, harapan, ibadah yang kita tunaikan. Karena itu para ulama mencoba menjelaskan beragam makna fitrah, di mana dalam pandangan ulama ahli tafsir, kalimat fitrah dengan berbagai variannya itu tidak kurang dari 20 kata di dalam Al-Qur'anul Karim. 20 kata di dalam Al-Qur'anul Karim. Satu di antaranya adalah surat Ar-Rum ayat 30 yang sangat dikenal oleh kita semua. Setiap bulan Syawal ayat ini banyak dimunculkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakin aktsaron nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus terhadap agama Allah. Tetaplah engkau atas fitrah yang telah ditetapkan Allah. Tak ada perubahan dalam fitrah yang Allah tetapkan untuk kita. Itulah agama yang lurus, kata Allah. Namun kebanyakan manusia banyak yang tidak tahu. Nah, ikhwan fillah azakumullah, Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah, beliau memberikan pengantar ketika menjelaskan ayat ini. Apa kata beliau? Allah Ta'ala memerintahkan untuk istiqomah, senantiasa fokus menuju agama yang kokoh, dan jangan berpaling dari selainnya. Fitrah Allah yang menyebabkan manusia demikian, dikarenakan agama ini mengajarkan kecintaan sesungguhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian beliau menjelaskan dalam kitabnya Ad-Durrah fi Sunanil Fitrah. Ad-Durrah fi Sunanil Fitrah. Nah, saudara-saudara, ada yang perlu kita ketahui di dalam memaknai fitrah dalam perspektif Islam dengan berbagai pendekatan para ulama yang satu sama lain ada perbedaan. Yang pertama, fitrah ketika dimaknai dengan pendekatan tauhid atau pendekatan akidah. Fitrah dalam pendekatan tauhid atau akidah, fal muradu bil fitrah yakni al-Islam. Jadi yang disebut fitrah itu Islam. Setiap manusia lahir ke muka bumi dalam keadaan fitrah, maksudnya setiap manusia lahir dalam keadaan bertauhid. Artinya dia memiliki satu Tuhan ketika lahir ke muka bumi. Ta'abawahu, tergantung siapa yang menggiring, membawa atau mempengaruhinya. Yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Apakah si bayi lahir nantinya kelak akan jadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi? Itu sangat tergantung siapa yang mempengaruhi. Nah ini. Dalam teori para ahli psikologi itu yang disebut dengan teori behavior. Teori behavior bukan hanya orang tua yang bisa membolak-balikan anaknya, menghitam putihkan anak keturunannya, tetapi lingkungan pun seringkali merubah hakikat seseorang. Nah ini. Jadi idola, kondisi itu bisa merubah. Maka dalam teori psikologi itu yang disebut dengan teori behavior, teori lingkungan. Ternyata lingkungan pun termasuk abawahu, faktor yang bisa mempengaruhi seseorang.
Nah, oleh karena itu saudara-saudara, jadi menurut pendekatan akidah, fitrah itu artinya ad-dinul qayyim, ad-dinul kholis. Agama tauhid sebagaimana dijelaskan dalam ayat tadi, dzalika dinul qayyim. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang mampu merubah ya, terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Karena itu Imam Al-Bukhari dan para ulama pada umumnya, bahkan Syekh Utsman Ali Hasan memaparkan, fitrah merupakan sumber kebenaran. Setelah wahyu dan akal selamat, akal sehat, akal selamat. Nah, fitrah sendiri modal dasar dari Allah. Bagaimana manusia bertauhid atau tidak bertauhid, itu bekal awalnya itu ya fitrah itu. Karena itu wajar manusia hidup diawali dengan la ilaha illallah, dan manusia pun mengakhiri hidup nanti dengan la ilaha illallah. Ketika di alam rahim, manusia disaksikan oleh Allah. Alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Tuhanmu? Demikian pula ketika meninggal dengan ucapan terakhir la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi. Siapa yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, masuk surga dia. Masya Allah. Cuma apakah kita tahu bisa jadi jaminan seseorang mengucapkan atau tidak? Bahkan mungkinkah kita juga bisa mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat? Walaupun kalimatnya gampang ya, la ilaha illallah kan gampang. Tapi apakah di akhir hayat kita mampu? Nah, ini kan persoalan. Ya, persoalan. Berarti tidak semudah membalikan telapak tangan. Maka Syekh Ali Hasan dalam kitabnya Masadirul Istidlal alal Masailil I'tiqad sungguh sangat jelas bahwa fitrah itu tauhid. Maka nikmat iman, nikmat Islam yang paling tinggi di samping nikmat harta benda, nikmat kekuasaan, jabatan dan sebagainya adalah nikmat bertauhid. Mudah-mudahan kita semua sampai akhir hayat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fitrah dalam arti syariah. Nah, fitrah dalam arti syariah, pendekatan syariah memaknai fitrah itu bersih. Toharoh. Itu fitrah. Makanya kenapa Nabi mengatakan sunanun minal fitrah? Ada perkara sunnah, kata Nabi, termasuk fitrah. Gunting kuku ketika sudah panjang di hari Jumat. Merapihkan kumis, menyela-nyela jenggot, yang punya jenggot, memelihara jenggot. Nanti ada perdebatan, boleh memotong dan tidak boleh memotong. Nah, itu ada perdebatan fikih. Tapi yang jelas, bagi yang berjenggot, menyelah-nyelah, membersihkannya, merawatnya. Kemudian apalagi? Membersihkan kotoran-kotoran yang lebih privasi, ternyata itu bagian dari fitrah. Nah, jadi fitrah dalam makna pendekatan syariah artinya bersih. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab khusus Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud. Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud. Bukan hanya 5 yang Nabi jelaskan, tapi 10. Nah, kebanyakan yang 10 ini merupakan anggota wudu yang memang biasa sudah kita tunaikan. Berkumur-kumur itu fitrah, ajaran fitrah dari Nabi SAW. Menghirup air ke hidung, membersihkannya, itu fitrah. Makanya dunia kesehatan, dunia medis tidak ada yang bertolak belakang dengan ajaran fitrah itu. Ada sesuatu yang menarik di Jerman, seorang peneliti Goethe Institut melakukan penelitian dan akhirnya dia menyimpulkan wanita terbersih di seluruh alam. Jadi wanita terbersih di seluruh alam adalah wanita muslimah, kata si peneliti Institut Goethe ini. Loh, kenapa dia menyimpulkan begitu? Kata dia, mayoritas di negara sekuler barat yang tidak paham fikih, orang bisa sembarangan mendapatkan pasangannya, baik melalui pernikahan yang sah ataupun tidak melalui pernikahan yang sah.
Tapi dalam Islam, kata si peneliti Gote ini, kok bisa-bisanya agama mengatur. Kalau seseorang ingin menikahi seorang wanita, yang wanita itu pernah dinikahi orang, harus nunggu dulu batas waktu yang disebut dengan iddah. Gitu ya Pak ya? Ada iddah kan Pak? Seorang wanita ditinggalkan suaminya meninggal. Iddahnya berapa lama? 4 bulan, 3 bulan, 10 hari. 4 bulan, 10 hari. Yang meninggal. Kalau yang dicerai, dia harus menunggu berapa? 3 kali bersih. Betul ya? Nanti dicek lagi. Nah, kalau meninggal iddahnya 4 bulan 10 hari, gitu ya. Tapi kalau yang dicerai, iddahnya menunggunya berapa? 3 kali bersih. Pertanyaannya, kenapa harus bersih dulu? Kan sudah dicerai, langsung saja dikawinin. Bahasa kasarnya langsung saja dipakai. Kan begitu. Islam tidak begitu. Karena bisa jadi ada sisa-sisa, ada gen yang masih tersisa dalam kandungan rahim wanita itu. Tidak cukup 1 kali bersih, 1 kali head. Ditunggu masa keduanya. Enggak cukup masa keduanya. Ditunggu sampai 3 kalinya. Masa penungguan ini sebagian ulama menyebut istibro. Bahkan secara umum dipukul rata, pokoknya 3 bulan. Jangan nunggu 3 kali head, 3 bulan. Karena rata-rata orang head itu 1 bulan. 1 kali katakan. Dipukul rata 3 bulan. Ditambah 1 bulan masa istibro, masa pembersihan. Agama sudah sangat jelas. Yang dicerai berapa, yang ditinggal wafat berapa. Pertanyaan berikutnya, kenapa yang ditinggal wafat lebih lama? Dijawab oleh para ulama fikih, karena orang yang ditinggal wafat beda psikisnya dengan orang yang ditinggal cerai. Betul nggak? Kalau yang ditinggal wafat itu beda psikisnya. Maka dia harus diberikan kesempatan untuk merenung lebih lama. Karena dia masih bayangan, memorinya, rasa kecintaannya, rasa kasih sayangnya, rasa berkabungnya, itu tidak mudah untuk bisa melupakan. Kalau dia seorang wanita yang soleh, yang beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi si peneliti Gote ini luar biasa menyimpulkan, waduh, Islam sampai mengatur pada hal-hal yang seperti itu. Beda dengan apa yang dia alami di negerinya. Pokoknya mau sah mau tidak, mau pakai ya pakai saja. Di dalamnya masih ada sisa-sisa peradaban, ya, sisa-sisa orang, yaitu urusan lain. Yang penting secara dohir mereka bisa menikmati. Naudzubillah min dzalik, Islam tidak seperti itu. Maka ada iddah. Oleh karena itu dalam undang-undang perkawinan kita pernah rame di MPR soal penolakan pendefinisian nikah itu sebagai kontrak sosial. Naudzubillah. Dalam agama, dalam Islam, pernikahan bukan kontrak sosial. Tapi dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang ada aturannya. Bukan kontrak sosial. Kalau kontrak sosialnya dengan sesama jenis juga boleh, kan begitu. Pokoknya asal ada kontrak sosial, senang sama senang, suka sama suka. Nah ini. Nah saudara-saudara, maka benar menurut pandangan Islam, di samping pendekatan makna fitrah adalah tauhid, makna fitrah adalah Islam, fitrah juga bermakna toharoh, bersih. Terakhir, fitrah dalam makna tokoh insaniyah, dalam makna ilmu jiwa. Ada 3 yang dinilai, diteliti para ulama. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang punya nafsu, punya syahwat. Maka disebut homo, animal. Sama seperti hewan pada umumnya. Sama. Maka para filosof mengatakan al-insanu hayawanu natik. Bedanya dengan hewan, manusia bisa berpikir, bisa berkata-kata.
Sementara hewan tidak bisa berpikir dan tidak berkata-kata seperti kita. Tapi hakikatnya makhluk ini sama-sama punya syahwat. Maka disebut homo animal. Yang kedua, manusia itu homo rasional. Manusia yang memiliki akal pikiran, sementara hewan tidak punya akal pikiran. Dan yang ketiganya, manusia itu punya homo somatika, yakni manusia itu punya perasaan. Nah, ini punya perasaan. Makanya karena punya perasaan, maka ada adab-adab di situ, ada etika di situ diajarkan dan diperbalkan melalui apa yang disebut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, al-fitrah al-insaniyah, fitrah insaniyah untuk manusia, gorizah al-hayawaniyah, insting bagi hewan, ada titik kesamaan walaupun dua hal yang berbeda. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, dalam persoalan akidah dan syariah, itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah-rubah, maka disebut fitrah munazzalah. Itu sudah ketentuan Allah. Seperti beragama ini fitrah munazzalah. Memang kita wajib beragama dari Allah. Wajib bertauhid, itu ketentuan Allah. Maka disebut fitrah munazzalah. Menurut Imam Ibnu Taimiyah. Yang kedua, fitrah gorizah. Manusia seperti halnya tadi disebutkan hewan pada umumnya. Ada rasa sedih, ada rasa senang, ada rasa kepengen, ada rasa ingin banyak, tidak ingin sedikit, memilih yang terbaik, tidak ingin yang buruk. Nah itu kan semua fitrah. Itu disebut fitrah mukhallaqah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, itu fitrah mukhallaqah atau fitrah gorizah yang semua manusia bisa mengalaminya. Nah oleh karena itu, mudah-mudahan antara fitrah mukhallaqah atau fitrah gorizah dan fitrah apa tadi yang pertama? Munazzalah, dua-duanya bisa ditempatkan secara proporsional sehingga Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala menempatkan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki martabat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan suasana Idul Fitri semakin menambah suasana yang bisa menggairahkan iman dan takwa kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.